Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali karena kita bisa kembali berjumpa dalam renungan tengah minggu pada kesempatan hari ini. Mari kita bersama-sama kita mau mengawali dengan kita menyanyikan sebuah pujian, dan saya berharap kita semuanya bisa merenungkan setiap kata-kata dalam pujian ini. Lapangkanlah tempat kemahmu. Satu hal yang penting yang Tuhan mau ajarkan bagi kami. Kami bersyukur karena kami adalah umat pilihan-Mu, dan setiap rencana-Mu semuanya baik. Terlebih kami bersyukur karena janji-Mu bukan hanya berlaku bagi kami untuk saat ini, tetapi untuk hari-hari yang akan datang yang menyangkut kehidupan kami dan juga kehidupan keturunan kami. Oleh karenanya kami bersyukur karena kami punya Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan acara RTM dari awal sampai akhirnya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Amin.
Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sengaja tadi saya memilihkan lagu ini karena tema dari pembahasan kita pada kesempatan hari ini adalah tentang generasi anak panah. Tapi sebelumnya kita mau bersama-sama dulu membaca satu ayat yang tertulis di dalam Mazmur 127 ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan, seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Bulan ini adalah bulan keluarga. Dan kalau kita berbicara tentang keluarga, pasti itu berbicara tentang hubungan interkeluarga, yaitu interaksi antara sesama anggota keluarga. Bisa jadi itu adalah hubungan suami dan istri, atau juga itu berbicara tentang hubungan antara orang tua dengan anak. Nah, berdasarkan dengan tema yang seperti tadi saya katakan tentang generasi anak panah, jikalau kita kaitkan dengan tema keluarga kali ini, maka hal ini akan berbicara tentang hubungan antara orang tua dan anak. Berdasarkan dengan ayat ini, kita bisa menghubungkan bahwa orang tua itu berbicara sebagai busur dan anak-anak itu berbicara tentang anak panahnya. Keduanya memiliki peranan yang berbeda demi tercapainya sebuah tujuan. Dan busur panah itu berbicara tentang bagaimana orang tua mengambil peran dalam membuat anak panah itu bisa melesat kepada tujuan dan sasaran yang tepat. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan berbicara lebih banyak mengenai peranan kita sebagai orang tua. Bagaimana supaya kita bisa membuat anak-anak panah yang Tuhan percayakan bagi kita itu suatu saat mereka melesat tepat kepada sasarannya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang tua, saya percaya kita semuanya dengan senang dengan satu ayat yang tertulis di dalam Kolose 3 ayat yang ke-20, saya akan bacakan ayat ini. Ayat ini berkata seperti ini, demikianlah firman Tuhan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kita sebagai orang tua seringkali memberikan penekanan ayat ini ketika kita mengingatkan anak-anak kita atau kita berbicara tentang bagaimana seharusnya anak-anak itu bersikap kepada orang tuanya. Bahkan seringkali mungkin kita sedikit menakut-nakuti mereka. Kita sedikit memberikan penekanan bahwa kewajiban dari seorang anak kepada orang tuanya adalah menghormati, taat, tunduk, dan patuh. Dan tentu saja memang ini semuanya adalah sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan yang menjadi tanggung jawab bagi anak-anak kita. Tapi tentu saja kita tidak menginginkan bahwa ketaatan atau ketundukan mereka kepada orang tua itu bersifat terpaksa. Sehingga kadang-kadang mungkin anak-anak di dalam hatinya berkata seperti ini, ya mau gak mau saya harus tunduk, mau gak mau saya harus hormat. Karena kalau tidak saya melawan firman Tuhan. Kalau saya tidak tunduk, tidak hormat kepada orang tua, maka saya menjadi orang yang berdosa karena saya melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saya katakan bahwa kita tidak mau bahwa anak-anak kita memiliki ketundukan atau kepatuhan secara terpaksa. Nah, bagaimana? Kita mungkin ketika hanya menekankan ayat ini di dalam Kolose 3 ayat yang ke-20, ternyata ayat yang ke-21 di situ dikatakan bahwa hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya mereka tidak tawar hati. Nah,
inilah bagian terpenting yang harus menjadi penekanan kita atau menjadi fokus kita sebagai orang tua. Kita tidak bisa menuntut anak kita untuk selalu taat, patuh, hormat dan tunduk kepada orang tua, tetapi kita mengabaikan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ya, kalau saya gambarkan ibaratnya seperti ini. Kita pukul anak kita, kemudian kita katakan jangan nangis, jangan nangis. Tapi kita pukul lagi dan kita katakan jangan nangis. Mungkin anak kita takut untuk nangis. Karena apa? Karena kita orang tuanya udah kasih tahu jangan nangis. Apalagi kalau kita mengatakannya dengan mata yang berbeda atau mungkin juga dengan intimidasi. Pasti anak kita akan taat. Tetapi kita bisa bayangkan apa yang ada di dalam hati anak kita. Tentu saja ketika kita berkata kepada anak kita jangan nangis, itu harus disertai dengan tindakan kita atau disertai dengan perilaku kita yang mendukung supaya anak kita tidak menangis. Jadi poin pertama yang harus kita pelajari atau harus kita tekankan adalah kita sebagai orang tua jangan buat anak-anak kita hatinya menjadi tawar hati. Berbicara tentang generasi anak panah, ini menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kita tidak seharusnya membuat hati anak-anak kita menjadi tawar. Kita bisa bayangkan atau kita bisa membuat sebuah kemungkinan kalau anak-anak kita menjadi tawar hati, maka mereka akan menjadi anak-anak yang susah untuk dibentuk. Mereka menjadi anak-anak yang suatu saat nanti mungkin akan timbul roh pemberontakan di dalam hati mereka. Dan bagaimana generasi ini akan menjadi generasi anak panah sebagaimana yang Tuhan inginkan jikalau pada kenyataannya generasi yang kita bentuk adalah generasi yang tawar hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi poin yang pertama, sebelum kita menuntut anak kita untuk menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh, yang harus menjadi perhatian kita adalah mari kita menjadi orang tua yang tidak membuat hati mereka menjadi tawar. Nah, mari kita bersama-sama hari ini kita mau mempelajari ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Sekali lagi saat ini saya tidak sedang mengajari Bapak Ibu Saudara sekalian misalnya teknik cara mendidik anak atau teknik bagaimana membuat anak-anak kita supaya mereka menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh, anak-anak yang berhasil. Tujuan saya bukan seperti itu, tapi saya rindu untuk saya mengajak kita semuanya sebagai orang tua, kita membangun kesadaran di dalam diri kita, membangun sebuah pemahaman bahwa kita sebagai orang tua punya peranan yang sangat vital, sangat penting di dalam membentuk anak-anak kita supaya mereka menjadi generasi anak panah sebagaimana yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan anak-anak kita. Ya, kita akan melihat ada dua hal saja yang saya mau bagikan kepada kita pada kesempatan hari ini adalah apa saja hal-hal yang penting yang perlu untuk kita waspadai sebagai orang tua yang seringkali kita tidak sadari, tetapi itu bisa menjadi pemicu yang membuat hati anak-anak kita menjadi tawar. Yang pertama yang harus kita waspadai adalah tentang perkataan kita atau cara kita berkomunikasi. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Amsal ke-25 ayat yang ke-11, saya akan bacakan ada satu firman Tuhan yang sangat bagus yang bisa menjadi menjadi satu penuntun bagi kita. Amsal 25 ayat yang ke-11 di situ dikatakan bahwa perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Kalau kita mau belajar atau kalau kita mau mencari petunjuk bagaimana seharusnya kita sebagai orang tua atau kita sebagai orang percaya di dalam berkata-kata atau di dalam memberikan perkataan-perkataan kita, Kitab Amsal memberikan petunjuk yang sangat banyak dan cukup jelas bagi kita. Bagaimana kita harus berkata-kata, bagaimana kita harus memiliki, mempunyai atau menjadi orang-orang yang penuh hikmat, yang bijak,
dalam hal ini menyangkut perkataan kita. Tetapi satu ayat yang saya ambil hari ini adalah di dalam Amsal yang ke-25 ayat yang ke-11 tadi yang berkata bahwa perkataan yang tepat dikatakan pada waktunya. Nah, poinnya adalah hal yang harus kita waspadai dalam interaksi kita sebagai orang tua dengan anak adalah tentang perkataan kita. Bagaimana cara kita berkomunikasi bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anak-anak kita. Ya, ada beberapa fakta-fakta yang sering terjadi yang ya entah mungkin kita pernah mengalami atau mungkin orang lain yang kita lihat melakukan hal seperti ini. Tapi sekali lagi hal-hal seperti ini harus kita waspadai. Ada beberapa orang tua atau mungkin kita yang seringkali kurang bisa membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak kita. Bahkan mungkin ada yang ngomong atau ada yang berbicara kepada anaknya ketika ngomong karena sedang nyuruh. Kemudian berbicara kalau karena marah. Atau mungkin juga berbicara hanya ketika dia menegur. Sehingga anak-anak kita mungkin seringkali sudah menebak. Mama atau papa ini ngomong kalau cuma satu. Kalau negor, dua. Nyuruh atau kalau marah. Selebihnya mungkin kita tidak pernah mempunyai komunikasi yang baik dengan anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita kurang bisa mengekspresikan apa yang di dalam hati mereka. Sehingga lambat laun anak-anak kita akan menjadi tawar hati karena perkataan-perkataan dari orang tuanya. Sekali lagi, mari kita sadari, mari kita evaluasi bagaimana bentuk komunikasi selama ini antara kita sebagai orang tua dengan anak kita. Kemudian yang kedua, berbicara tentang gaya komunikasi kita. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anak-anak kita? Ya, kalau kita berbicara tentang atau belajar tentang psikologi atau tentang hal-hal yang menyangkut bagaimana anak-anak itu bertumbuh, berkembang, tentu saja di situ kita akan mendapati bahwa ternyata cara berkomunikasi kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita itu pun mengalami perubahan demi perubahan. Kita tahu bagaimana ketika anak kita, cara kita berkomunikasinya seperti apa. Ketika anak kita sudah menginjak menjadi kanak-kanak, cara berkomunikasi kita seperti apa? Ketika anak-anak kita mulai bertumbuh menjadi remaja, cara komunikasi kita seperti apa? Kemudian bertumbuh lagi menjadi dewasa, cara berkomunikasi kita itu seperti apa? Karena ada banyak di antara kita sebagai orang tua, kita lupa bahwa anak-anak kita bertumbuh dan berkembang. Sehingga cara berkomunikasi kita dari anak kita masih bayi sampai mereka dewasa sama. Kalau nadanya keras-keras terus. Kalau mungkin nadanya kita membelai atau melambai istilahnya kayak mendayu-dayu, memperlakukan anak kita seperti bayi. Sampai anak kita besar pun kita masih memperlakukan hal yang seperti itu. Tetapi kita harus ingat bahwa anak-anak kita butuh komunikasi yang tepat dari orang tuanya. Ya, saya berbicara hal seperti ini karena saya pun juga punya pengalaman. Ketika saya berbicara kepada anak-anak saya, ketika mereka masih kanak-kanak, kadang saya perlu bicara keras. Bahkan untuk hal yang prinsip, saya pun harus mengatakannya dengan keras dan dengan tegas. Kalau tidak, saya akan katakan tidak dengan intonasi yang sangat keras. Sehingga mereka tahu, oh ini adalah hal-hal yang tidak boleh saya lakukan. Tapi tentu saja berbeda. Ketika anak saya sudah mulai remaja, saya tidak akan mempergunakan cara seperti itu. Bayangkan saja kalau anak remaja kemudian saya bentak, saya katakan tidak dengan intonasi seperti saya berbicara kepada anak-anak. Hati mereka, perasaan mereka sudah berbeda. Tapi ketika anak-anak saya remaja, saya tahu bagaimana cara saya untuk mengatakan tidak. Ketika saya harus memberitahu bahwa hal-hal seperti ini tidak perlu untuk kalian lakukan atau tidak boleh untuk kalian lakukan, tentu saja gaya berkomunikasi saya sudah berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian,
kembali kepada poin yang pertama tadi adalah mari kita bersama-sama mencoba mengevaluasi bagaimana cara perkataan kita kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita tidak tawar hati dengan orang tuanya. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan di dalam rangka membentuk atau membangun generasi anak panah adalah perlakuan kita sebagai orang tua kepada anak-anaknya. Ya, saya ingin bertanya secara jujur, pernah enggak kita sebagai orang tua merenungkan apa sih sebetulnya tujuan saya atau tujuan kita itu untuk punya anak atau punya keturunan? Banyak mungkin di antara kita yang seringkali ketika Tuhan tidak mempercayakan keturunan atau tidak memberikan keturunan kepada pasangan-pasangan tertentu, ada sebuah kekhawatiran, aduh nanti gimana? Kalau saya sudah tua, siapa yang akan mengurus saya? Siapa yang akan memperhatikan saya? Mungkin ada ketakutan atau ada kekhawatiran yang seperti itu. Atau mungkin ada juga kita yang mempunyai anak, tujuannya untuk apa? Untuk menjaga kelangsungan atau kalau misalnya dalam budaya atau suku tertentu kan begitu. Menjaga kelangsungan marga tertentu. Makanya punya anak pun harus anak yang laki-laki. Jadi punya anak supaya apa? Keturunannya berlangsung. Nama besar keluarganya akan terus ada yang meneruskan, bahkan akan jadi sebuah keluarga yang termasyur. Kemudian juga sebagian besar mungkin kita sebagai orang tua hanya berpikir bahwa kita punya anak, anak itu adalah aset kita untuk masa depan kita. Sehingga kita berharap bahwa suatu saat anak-anak kita harus membalas apa yang kita lakukan. Bahkan kita sering kali mengungkit-ungkit kalau anak kita udah besar, kita mengungkit-ungkit mereka. Tahu nggak kamu waktu dulu masih kecil, mama mereka jual ini itu, mama harus bekerja keras untuk apa? Untuk membesarkanmu. Dan cara-cara seperti itu dia lakukan sebetulnya hanya untuk meminta perhatian dari anak-anak supaya mereka melakukan lebih dari apa yang mereka sudah lakukan. Ya, sekali lagi saya bukan mau mengatakan bahwa ini semuanya adalah salah. Tidak, tetapi mari kita kembali bersama-sama menemukan sebuah tujuan. Apa sebetulnya tujuan ketika Tuhan mempercayakan kepada kita generasi-generasi yang kita lahirkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi apa yang menjadi tujuan Tuhan mempercayakan generasi bagi kita itu jauh lebih mulia daripada hanya sekedar hal-hal yang kita harapkan anak-anak kita lakukan baik untuk saat ini maupun untuk saat-saat yang akan datang. Di dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa umatku yang telah kubentuk itu akan menceritakan kemasyuranku. Jikalau kita kembali kepada ayat-ayat yang hari ini kita baca, maka kita akan mendapatkan sebuah petunjuk bahwa kita sebagai orang tua ketika kita melahirkan generasi-generasi yang Tuhan percayakan bagi kita, tidak semata-mata kepentingannya adalah untuk kita sebagai orang tua. Tidak semata-mata itu berbicara tentang hal-hal yang menguntungkan kita sebagai orang tua. Tetapi berbicara lebih jauh lagi dan lebih penting lagi adalah semua untuk kemasyuran nama Tuhan. Kembali kepada ayat yang pertama yang kita baca bahwa ya anak-anak kita mereka adalah seperti anak-anak panah. Dan kita adalah seperti pahlawan yang harus membuat atau melesatkan busur itu sehingga anak panah itu nanti akan melesat dan sampai kepada sasaran. Itu sesungguhnya yang menjadi tujuan Tuhan mempercayakan generasi kepada kita. Apa yang seharusnya menjadi fokus kita dan apa yang seharusnya menjadi perhatian kita yang harus kita lakukan saat-saat ini adalah mendukung anak-anak kita untuk menemukan kehendak Allah itu terjadi dalam kehidupan mereka. Saya sendiri sebagai orang tua, saya banyak belajar. Anak-anak ketika mereka sudah bertumbuh, ketika mereka sudah berkembang, kita akan menyadari bahkan kita akan takjub karena ternyata anak-anak kita memiliki pemikiran yang jauh
lebih dibandingkan apa yang kita pikirkan. Terlebih dengan kemajuan teknologi yang saat ini tidak bisa kita hindari, anak-anak kita akan belajar lebih banyak dari apa yang kita pelajari. Anak-anak kita akan lebih tahu banyak daripada apa yang kita ketahui. Terus apakah ketika kita menyadari atau mengetahui hal seperti itu, kita akan membatasi ruang lingkup mereka dan kita akan membuat aturan-aturan atau larangan-larangan, tidak boleh begini, tidak boleh begitu? Tentu saja tidak. Sebagai orang tua yang harus kita lakukan adalah mendukung mereka untuk menemukan kehendak Allah dalam hidup mereka. Sehingga ketika kita kepada anak kita mengajarkan, kita tidak lagi menuntut mereka, kamu nanti harus jadi dokter, kamu harus jadi jadi insinyur, harus jadi ini, harus jadi itu. Tidak lagi hal-hal seperti itu yang kita tekankan kepada anak-anak kita. Tetapi kita menyadarkan mereka bahwa jadi apapun kamu, kehendak Allah harus tergenapi dalam hidupmu. Kehendak Allah itu apa? Amanat agung. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan itu dikatakan bahwa jadikanlah semua bangsa muridku. Dan anak-anak kita harus pergi ke seluruh dunia. Pergi ke seluruh dunia bukan berarti bahwa mereka harus mengembara dari Afrika sampai Eropa segala macam. Bukan seperti itu. Tapi dimanapun dunia mereka hidup, maka di situ mereka harus menjadi saksi Kristus. Mungkin mereka akan terjun di dunia pendidikan, mungkin mereka akan terjun di dunia bisnis, mereka akan terjun di dunia pendidikan, mereka akan terjun di dunia seni dan banyak sekali dunia-dunia yang saat ini dibangun dan terbangun. Disitulah anak-anak kita akan dan harus menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, saya sangat berharap bahwa tema ini ya tentu saja kita bisa mengembangkannya sendiri dan kita juga bisa berdoa kepada Tuhan untuk apa hal-hal yang harus kita lakukan dalam rangka tanggung jawab kita sebagai orang tua. Tetapi kami semua sangat berharap mulai saat ini kita kembali menyadari tanggung jawab kita sebagai orang tua. Tugas kita sebagai orang tua dan juga bagi anak-anak tahu tanggung jawabnya juga sebagai seorang anak. Bagaimana harus mempersiapkan, kalian adalah generasi anak panah. Dan kita orang tua adalah para pemegang busur panah itu. Dan saat-saat ini jikalau ada kesalahan-kesalahan yang kita buat, kita sebagai orang tua atau kita sebagai anak, mari kita perbaiki mulai saat ini. Kita tidak bisa memperbaiki atau kita tidak bisa istilahnya mengungkit-ungkit hal-hal yang sudah lewat. Kemudian itu menjadi alasan untuk kita gagal, menjadi alasan untuk kita kemudian tidak maju. Atau mungkin ada di antara kita yang selalu berkata bahwa wah keluargaku berantakan, orang tuaku seperti ini dan lain sebagainya. Kemudian kita berkata wah wajar kalau hidupku nggak benar, wajar kalau saya nggak berhasil. Kita tidak perlu dan tidak seharusnya menjadikan itu sebagai alasan. Tetapi apapun itu, hari ini kita akan berubah, hari ini kita akan memulai sesuatu yang baru, dan hari ini kita akan membuat sejarah yang baru dalam hidup kita. Karena kita memulai segala sesuatunya dengan cara yang benar. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi selamat menjadi orang tua yang penuh hikmat, yang bisa membawa anaknya untuk menemukan kehendak Allah di dalam hidupnya. Dan bagi anak-anak, selamat menjadi anak-anak panah yang suatu saat kalian akan melesat tepat sasaran. Dimanapun kalian berada, kalian tidak akan pernah mendapat malu. Karena apa? Karena roh Allah yang tinggal di dalammu. Karena orang tua yang sudah mendidikmu dengan baik, dan terlebih karena kebenaran firman Tuhan itu yang terus menjadi pegangan hidupmu. Tuhan memberkati. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita akhiri untuk acara malam hari ini, mari saya rindu untuk saya berdoa bagi kita semuanya. Berdoa bagi para orang tua dan juga berdoa bagi anak-anak. Kita percaya bahwa ya segala sesuatu itu mungkin lewat doa. Mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang saat ini nih ketika sedang mendengarkan RTM ini punya problem, punya masalah dalam hal hubungan antara orang tua dengan anak.
Saya akan berdoa dari tempat ini supaya pemulihan itu terjadi dan ada rekonsiliasi. Sehingga keluarga, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa memulai sesuatu yang baru, yang lebih indah demi masa depan yang lebih indah. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini. Karena Tuhan mengingatkan kami. Kami bersyukur karena firman-Mu itu selalu menjadi penuntun. Dan kami berdoa, Tuhan memberikan hikmat bagi kami semua yang sudah mendengarkan pesan ini. Kami tidak mau pesan Tuhan ini hanya sekedar menjadi sebuah pengetahuan, tapi harus menjadi sesuatu yang mengubahkan hidup kami dan kami mau berubah. Tuhan, malam hari ini dari tempat ini kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang saat-saat ini mungkin mereka sedang dalam persoalan karena hubungan antara orang tua dengan anak tidak harmonis. Karena ada kesalahpahaman yang terjadi di dalam keluarga ini. Bahkan seringkali mungkin orang tua sudah merasa kewalahan. Saya sudah tidak tahu bagaimana lagi saya harus memberitahu atau menasihati anak saya. Atau mungkin dari segi anak, mungkin udah ngerasa bahwa orang tuaku terlalu kolot di dalam mendidikku. Orang tuaku terlalu memaksakan kehendaknya. Dan apapun itu persoalan yang terjadi, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Curahkan roh kelembutan hati bagi para orang tua dan juga bagi anak-anak. Kembalikan mereka kepada firman-Mu. Hari ini firman Tuhan berkata, hai anak-anak tunduklah kepada orang tuamu. Dan firman yang sama juga berbicara kepada orang tua. Hai orang tua, hai bapak-bapak, hai ibu-ibu, jangan membuat marah hati anak-anakmu supaya mereka tidak menjadi tawar hati. Biar Tuhan firman ini melawat keluarga ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau lembutkan hati para orang tua dan anak. Dan kami percaya Tuhan. Sekalipun mungkin mereka malu atau bukan sebuah kebiasaan untuk melakukan sebuah rekonsiliasi. Tapi kami berdoa mereka menunjukkannya melalui sikap dan perbuatan mereka. Tidak ada lagi perbantan antara anak dan orang tua. Tidak ada lagi kata-kata kasar yang keluar dari mulut orang tua. Tidak ada lagi kata-kata yang melawan, kata-kata pemberontakan yang keluar dari mulut anak-anak. Semuanya kami mau putuskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa mencurahkan Roh Kudus yang lembut itu Tuhan. Memasuki hati kami semuanya. Hati para orang tua dan hati para anak. Dan kami percaya pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Ketika pemulihan terjadi, kami percaya Tuhan, semuanya akan diubahkan. Keluarga akan diubahkan. Sehingga Tuhan, masalah apapun yang dihadapi, semuanya akan terselesaikan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk suami istri yang mendengarkan atau yang mengikuti RTM ini. Mungkin pada saat mendengarkan atau mengikuti ada masalah di antara mereka, ada kesalahpahaman, ada konflik. Bahkan yang sudah bertahun-tahun tak terselesaikan. Dari tempat ini kami berdoa, Tuhan Engkau jamah, Engkau lawat pemulihan suami istri akan berdampak kepada pemulihan keluarga, akan berdampak kepada pemulihan ekonomi. Kami berdoa Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini. Lembutkan hati para suami, lembutkan hati para istri. Rekonsiliasi terjadi. Dan kami sungguh percaya Tuhan, sekali lagi kami percaya. Suami istri dipulihkan, keluarga dipulihkan. Ekonomi pun dipulihkan Tuhan. Bahkan Engkau akan memberikan berkat yang lebih lagi. Engkau akan membukakan jalan-jalan yang baru bagi mereka dan semuanya itu tergenapi. Terima kasih, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami juga berdoa untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh keluarga. Mungkin mereka tidak punya konflik Tuhan antara satu dengan yang lain. Tapi ada pergumulan yang mereka hadapi.
ada tantangan yang mereka hadapi. Kami berdoa bersama-sama, kami bersehati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib, Allah yang bisa membalikkan keadaan. Kami berdoa, Engkau akan melawat keluarga ini. Kami berdoa Tuhan, buat Engkau menjadi hidup di tengah-tengah keluarga mereka Tuhan. Sehingga mereka akan menyaksikan bahwa punya Tuhan Yesus, punya Allah yang hidup adalah sebuah kebahagiaan. Karena di tengah-tengah tantangan yang mereka hadapi, Engkau hadir. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini, untuk kesempatan hari ini Tuhan. Dan kami mengangkat tangan-Mu, menaikkan syukur kami, karena kami tahu firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Engkau akan bekerja tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat guna. Kami semuanya yang menerima firman Tuhan dan mengambil keputusan untuk kami hidup di dalamnya adalah orang-orang yang sudah diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati, selamat membangun keluarga yang baru, selamat menikmati anugerah Tuhan dan kebahagiaan yang lebih di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.